Nah, teman-teman, kita akan bahas soal yang tadi. Soal yang tadi itu kita diminta untuk menentukan mean, modus, dan median dari tabel distribusi frekuensi. Maka kali ini Ibu akan mengerjakannya dengan bantuan Excel, teman-teman. Nah, pertama kita akan mencari terlebih dahulu mean dari tabel distribusi frekuensi di soal yang tadi. Ibu sudah copy soalnya ke sini, ke tabel di Excel ini. Kemudian Ibu tambahkan 4 kolom ke samping. Kolom pertama adalah batas bawah, berikutnya adalah batas atas, X itu adalah nilai tengah, dan yang terakhir nilai tengah dikalikan dengan frekuensi. Nah, teman-teman, masih ingat batas bawah itu apa enggak? Batas bawah itu adalah nilai sebelah kiri dari sebuah interval. Nah, maka di kelas pertama, karena intervalnya 31 sampai 40, maka batas bawahnya adalah 31, batas atasnya adalah 40. Kemudian di kelas kedua juga sama, teman-teman. Batas bawahnya adalah 41 dan batas atasnya adalah 50. Demikian seterusnya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya menentukan titik tengah. Titik tengah itu kamu bisa menggunakan rumus dari Excel. Nah, nilai tengah itu adalah batas bawah ditambah dengan batas atas, kemudian kita bagi dengan 2. Nah, gampang kan? Kita tinggal copy ke bawah, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengalihkan nilai titik tengah dengan si frekuensi. Maka kita juga bisa menggunakan rumus di Excel. Nilai titik tengah kita kalikan dengan frekuensi. Ingat ya, kali dengan menggunakan simbol bintang. Nah, karena rumus dari rataan adalah sigma dari Fi kali Xi per sigma Fi, maka kita perlu menentukan sigma atau jumlah dari Xi kali Fi. Kita akan jumlahkan dengan menggunakan rumus di Excel juga. Nah, untuk penjumlahan kita bisa menggunakan rumus sum ya, summary ya. Jadi sama dengan sum dari, ini di blok aja. Oke, sudah dapat. Kemudian kita juga butuh yang namanya sigma dari frekuensi, berarti total frekuensi, teman-teman. Kita menggunakan rumus yang sama. Nah, data kita ternyata jumlahnya ada 840 ya, teman-teman. Nah, maka sekarang kita akan mencari rata-rata X bar dengan menggunakan rumus sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Berarti kita akan membagi ini dengan sigma frekuensi. Nah, diperoleh rata-rata atau mean atau rataan atau X bar dari tabel distribusi frekuensi di soal adalah 61,7. Bagaimana? Kalau punya pertanyaan, nanti saat tatap muka kamu boleh tanyakan ke gurumu ya. Nah, sekarang modus, teman-teman. Kalau modus, langkah pertama yang kita tentukan adalah lihat frekuensi, kemudian cari frekuensi dengan nilai yang tertinggi. Maka frekuensi tertinggi adalah di sini kan? Kita akan tandai dengan warna kuning. Selanjutnya, panjang P adalah panjang kelas. Berapa sih panjang kelas dari 31 sampai 40? Ya, kamu boleh menggunakan rumus 40 dikurangi 31 dan ditambah 1. Maka hasilnya adalah 10. Kemudian, tepi bawah. Tepi bawah diambil dari kelas modus. Nah, kelas modus adalah yang berwarna kuning. Jadi tepi bawah dari 61, teman-teman. Karena ini bilangan bulat, maka tepi bawahnya dikurangi dengan ketelitian 0,5. Sehingga diperoleh tepi bawahnya adalah 60,5. Selanjutnya, D1. D1 itu adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas tepat sebelum kelas modus. Nah, kelas sebelum kelas modus frekuensinya berapa? 10 kan, yang di atas ini, teman-teman. Maka nilai D1 adalah 11, kita kurangi dengan 10. Dapatlah 1. Kemudian untuk D2, frekuensi pada kelas modus kita kurangi dengan frekuensi tepat setelah kelas modus, yaitu 8.
Maka nilai D2 adalah 11 kita kurangi dengan 8. Dapatlah 3. Nah, kemudian karena di rumus kita akan butuh D1 tambah D2, maka kita akan jumlahkan D1 tambah dengan D2. Dapatlah 4. Kemudian kita juga butuh D1 dibagi dengan D1 tambah D2. Karena D1 kita sudah dapat, yaitu adalah 1, dibagi dengan D1 tambah D2 adalah 4. Maka hasilnya adalah 0,25. Nah, selanjutnya nilai dari D1 per D1 tambah D2 kita kalikan dengan panjang kelas, teman-teman. Maka 0,25 kita kalikan dengan 10. Maka hasilnya adalah 2,5. Maka modusnya berdasarkan rumus ya teman-teman, kita akan menjumlahkan tepi bawah dengan hasil yang terakhir tadi kita dapatkan. Maka hasilnya adalah tepi bawah 60,5 kita tambahkan dengan 2,5. Hasilnya adalah 63. Bagaimana? Mudah kan? Nah, terakhir kita akan membahas mengenai median. Nah, coba perhatikan rumus median. Kita masih menggunakan yang namanya tepi bawah dan panjang kelas. Tapi di sini ada yang baru loh teman-teman. Ada namanya N per 2. N per 2 adalah jumlah data. N adalah jumlah data dibagi dengan 2. Nah, jumlah data berapa ya N-nya? N itu adalah total frekuensi teman-teman. Maka kita akan menggunakan rumus summary lagi ya. Nah, data kita peroleh 40. Maka N dibagi 2 adalah 20. Nah, kemudian untuk menentukan panjang kelas bagaimana? Sama seperti yang tadi, kita bisa menggunakan rumus 40 dikurangi 31 ditambah 1 ya teman-teman. Tapi mau hitung manual juga boleh. Maka dapatlah panjang kelasnya adalah 10. Nah, tepi bawah kelas bagaimana untuk menentukannya? Nah, sebelum menentukan tepi bawah, kita harus mengerjakan terlebih dahulu frekuensi kumulatif. Ingat ya, di video sebelumnya sudah disampaikan bahwa pada rumus pengolahan data, simbol FK itu artinya FK kurang dari, teman-teman. Masih ingat dengan frekuensi kumulatif kurang dari? Harus ingat ya. Jadi kita akan mulai dengan 3 terlebih dahulu, kemudian 3 kita tambahin dengan 5 dapatnya 8, 8 tambahin dengan 10 dapatnya 18, 18 tambahin dengan 11 dapatlah 29, 29 ditambah 8 adalah 37, 37 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 40. Nah, jawaban kamu benar, perhitungan kamu benar jikalau nilai frekuensi kumulatif kelas terakhir sama dengan total frekuensi ya teman-teman. Nah, setelah kita udah menentukan frekuensi kumulatif, kita baru bisa menentukan di mana sih tepi bawahnya. Karena kita mendapatkan bahwa nilai median itu terletak pada N per 2, yaitu data ke-20. Data ke-20 di mana sih? Caranya kamu cari frekuensi kumulatif yang lebih besar dari 20. Tapi yang pertama kali, misalnya, yang lebih besar dari 20 siapa ya? 3 kan enggak ya, lebih kecil. 8 lebih kecil, 18 lebih kecil. Nah, 29 kan lebih besar tuh dari 20 dan dia yang pertama kali. Maka disinilah yang disebut dengan kelas median. Kalau begitu, tepi bawah kelas mediannya berapa? Karena di sini batas bawahnya adalah 61 dan bilangan bulat, maka tepi bawahnya kita kurangi dengan ketelitian 0,5. Sehingga tepi bawahnya diperoleh 60,5. Nah, untuk frekuensi kumulatif, hati-hati ya teman-teman. Yang diambil adalah bukan frekuensi kumulatif pada kelas median, tapi kelas sebelum kelas median, yaitu yang kita pakai adalah 18. Kemudian, frekuensi median itu adalah frekuensi. Perhatikan, tabel frekuensi yang dilihat. Frekuensinya kelas median, yaitu 11. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari N per 2 kita kurangi dengan frekuensi kumulatif, teman-teman. N per 2 kita tahu di sini hasilnya adalah 20. Kita akan kurangi dengan frekuensi kumulatif, yaitu 18. Maka hasilnya adalah 2 ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menentukan
nilai dari N/2 kurang FK ini kita bagi dengan frekuensi dari median. Maka diperoleh 2 kita bagi dengan 11. Nah, terakhir kita akan menghitung nilai dari N/2 kurang FK per F median, yaitu 0,18, kita kalikan dengan panjang kelas, teman-teman. Maka hasilnya adalah 1,8. Maka nilai median kita adalah menjumlahkan dari nilai 1,8 ditambah dengan tepi bawah. Tepi bawahnya adalah 0,5, kita tambahkan dengan 1,8. Maka hasilnya adalah ini. Nah, bagaimana? Kita sudah memperoleh nilai dari median. Nah, hasilnya boleh kita gunakan dengan pembulatan ya teman-teman, yaitu 62,32. Oke teman-teman, jadi kita sudah mendapatkan nilai mean, modus, dan median dari tabel distribusi frekuensi ya. Nah, semoga kamu bisa memahami semua materi pada hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton dari video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa memahami setiap materi yang ada. Dan jika kalian ada pertanyaan, jangan lupa tanyakan kepada gurumu pada saat pembelajaran tatap muka. Terima kasih ya semuanya. Jangan lupa di-like ya video ini dan bagikan kepada teman-teman kamu yang mungkin dari sekolah lain. Jangan lupa subscribe juga channel YouTube ini ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.